Assalamualaikum sahabat kreasi koleksi. Salam sejahtera dimanapun kalian semua berada. Di sini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggosok batu untuk green sapphire yang jenis opak, bukan yang jenis kristal. Di sini sudah kita siapkan berbahannya. Nanti kita akan potong dua ya, karena bagian satu sisinya terdapat sebuah retakan yang dimana nantinya kita akan buang supaya tidak mengganggu daripada keindahan batu itu sendiri. Oke, di sini sudah kita belah jadi dua ya, kita potong. Yang tentunya kita sudah menentukan bagaimana pola gosokan pada nantinya yang akan kita inginkan. Dalam proses pengasahan awal, di sini kita menggunakan diamond wheel grade 600 biar tidak terlalu kasar, karena jika terlalu kasar resikonya adalah membuka pori-pori daripada batu itu sendiri sehingga mengganggu keindahan dari batu kita. Dan juga yang kedua, untuk meminimalisir berat batu supaya tidak berkurang banyak, tetap menggunakan air supaya terhindar dari crack karena panasnya gesekan. Langsung kita gosok ya sahabat, kita tentukan polanya seperti apa. Di sini kita skip ya untuk pembuatan pola kasarnya, karena para sahabat kreasi koleksi juga tentunya sudah paham dalam penentuan pola awal batu yang diinginkan. Batu green sapphire sendiri memiliki kekerasan 9 skala Mohs, sehingga kita tentunya akan sedikit kesusahan atau kesulitan jika belum pernah pegang ya, belum pernah melakukan finishing pada batu ini. Oke, sudah selesai dalam proses penggosokannya. Lanjut kita proses untuk finishingnya. Setelah tadi kita menggunakan diamond wheel grade 600, di sini kita langsung menggunakan diamond wheel grade 1000 untuk menghilangkan atau menutup pori-pori yang diakibatkan karena gesekan pada diamond wheel 600. Di sini videonya mungkin sedikit lebih lama ya, karena memang tidak kita skip untuk videonya, supaya para sahabat kreasi koleksi tentunya bisa mengikuti bagaimana alur cara penggosokannya untuk finishing batunya, sehingga nanti para sahabat kreasi koleksi bisa mempraktekkan di rumah bagaimana cara menggosok batu safir yang dimiliki oleh para sahabat. Dan juga dalam perawatannya nanti para sahabat kreasi koleksi juga tentunya tidak terlalu repot harus datang ke tukang gosok jika memang tidak ada waktu untuk iseng atau santai di rumah sambil minum kopi ditemani dengan pisang goreng yang ada. Fungsi daripada air tentunya di samping untuk menghindari crack, juga menghindari panas ya, crack yang disebabkan oleh panas itu juga mempertajam diamond wheel kita sendiri, sehingga dalam proses penutupan luka atau penutupan goresan yang diakibatkan oleh diamond wheel kasar akan lebih cepat dan juga tidak terlalu merusak pori-pori batu itu sendiri. Walaupun safir ini batu yang sangat keras, tapi jika dihadapkan dengan diamond wheel yang terbuat dari intan, tentunya juga akan sangat terlihat empuk ya para sahabat kreasi koleksi, sehingga kita juga jangan terlalu menekan terlalu keras dalam proses pemegangannya supaya batu tidak berkurang banyak, sehingga berat batu tetap ideal seperti yang kita inginkan.
Setelah dirasa cukup untuk menghilangkan goresan dari diamond wheel yang kasar, kita lanjut di batu yang kedua. Biasanya dalam proses waktunya kita pengerjaannya sekitar 10-15 menit, tergantung dari karakter batu itu sendiri, karena walaupun satu jenis tetapi terkadang memiliki karakter yang berbeda. Lanjut di pengerjaan batu yang kedua. Di sini tetap kita gerakkan batunya supaya lebih cepat ya dalam menghilangkan goresan yang terdapat dari diamond wheel kasar, sehingga mempermudah kita dalam finishing nantinya. Setelah dirasa cukup untuk menghilangkan baretan, lanjut kita proses untuk pengamplasan. Pada dasarnya, amplas itu sendiri memiliki kekerasan sekitar 5-6 skala Mohs. Makanya di sini menurut pengalaman kami, untuk menggosok sapir perlu bantuan serbu intan tentunya. Di sini masih tetap menggunakan amplas andalan kita, yaitu amplas niken grade 240. Dan ini nanti hanya satu amplas ya, karena jika kita gunakan amplas yang lebih halus juga akan percuma, dan juga malah membuat batu semakin panas, sehingga mengakibatkan pori-pori pada batu terbuka apabila terlalu panas. Makanya dari sini kita tidak menggunakan amplas halus, cukup 240 yang kita tataki menggunakan seponati. Biasanya kita gunakan tebal 5 mili. Kenapa kita menggunakan tatakan seponati? Diamond wheel ini adalah memiliki permukaan yang sangat keras, sehingga menimbulkan gelombang-gelombang pada batu. Fungsi daripada seponati itu sendiri adalah supaya bisa meratakan batu. Jadi batu kita terhindar dari gelombang-gelombang akibat gesekan diamond wheel. Itu kenapa kita menggunakan seponati untuk tatakan amplas ya, para sahabat kreasi, supaya kita mudah untuk mengetahui ataupun merasakan gelombang batu ini masih ada atau tidak. Untuk pengaplikasiannya sama, serbunya tetap kita campuri dengan minyak, mau minyak goreng atau yang curah atau yang kemasan sama aja fungsinya. Yang penting minyak, untuk supaya serbu intan tidak lari atau bertaburan kemana-mana. Di sini karena pengalaman kami, dalam proses pengamplasan air tidak kita kucurkan, karena jika air kita kucurkan, ini membuat amplas dan serbu ini semakin tajam, sehingga menimbulkan baret yang begitu dalam pada batu. Yang kedua, jika ditetesin air, maka amplas ini akan basah dan mudah sekali untuk sobek, sehingga penggunaan amplas akan semakin boros. Setelah kita rasa cukup untuk menghilangkan gelombang pada batu, lanjut kita ke batu yang kedua.
Perlu diperhatikan untuk proses pengamplasan ini jangan terlalu ditekan dengan keras, karena walaupun batu ini keras, tetap saja menghindari hal-hal yang bisa mengurangi berat pada batu itu sendiri. Jadi kita bisa mempertahankan berat batu sesuai dengan yang kita inginkan. Intinya tidak berkurang banyak lah berat batunya. Lanjut proses kedua sama, tidak usah terlalu banyak, yang penting rata. Untuk menghindari pemborosan juga, setelah proses amplas ini selesai, lanjut ke proses finishing selanjutnya. Dari video sebelumnya sudah kita jelaskan macam-macam finishing yang biasa kami lakukan untuk mengkilapkan batu. Untuk proses terakhir kita menggunakan kalker ya para sahabat, yang kita tatakin menggunakan kertas karton. Kenapa kertas karton kok tidak busa? Kertas karton ini sedikit empuk, jadi batu yang kita poles pun juga akan lebih maksimal mengkilapnya daripada menggunakan busa. Busa ini terlalu empuk dan kalker ini tipis, sehingga jika kita menggunakan tatakan busa, kalkernya akan cepat sobek dan itu akan mengganggu jalannya proses pengkilapan pada batu kita. Setelah kita rasa cukup untuk keduanya, gelombang-gelombang pada batu juga sudah hilang. Lanjut, nanti kita akan finishing menggunakan kalker ya para sahabat. Kalker ini bisa kita dapatkan untuk lembarannya di toko buku, banyak sekali dijual di sana. Biasanya saya menggunakan kalker A3 berat 80 gram, karena jika menggunakan berat 60 gram kalkernya juga terlalu tipis sehingga mudah sekali untuk sobek. Dan kalker ini sendiri harganya sangat murah ya, bervariasi tergantung dari toko yang menjual. Dalam pengaplikasian kalker itu sendiri masih sama, tetap menggunakan serbuk yang kita campurin dengan minyak supaya serbuknya tidak lari ya, tidak berhamburan kemana-mana, masih tetap bertahan di atas kalker, sehingga batu kita mudah sekali untuk mengkilap. Dan penggunaan serbuknya juga tidak boros ya para sahabat, sehingga serbuk itu sendiri akan awet tertinggal di kalker. Dalam proses pengolahan clean sapphire ini, untuk bagian bawahnya tidak kita kilapkan untuk mempertahankan berat batu supaya tidak berkurang banyak. Di samping itu juga, karena batu ini opak, sehingga bagian bawah pun tidak berpengaruh begitu banyak terhadap batu ini sendiri ya, seperti kilau ataupun bias cahayanya juga tidak terlalu berpengaruh, karena jenis batu yang ini tidak tembus cahaya. Walaupun jika disenter dari bawah masih kelihatan tembus, tetapi untuk bias sinarnya memang tidak terpancar ya, karena jenis batunya opak. Pada kesempatan lainnya kita akan beri sedikit pengalaman lagi bagaimana menggosok batu-batu yang kristal maupun semi opak, dan juga cara penentuan gosokannya ya. Kita cari waktu yang pas untuk mempraktekannya. Lanjut untuk batu yang lainnya, karena yang pertama sudah kita rasa cukup ya untuk proses pengkilapannya.
Dan ini sengaja memang tidak kita skip untuk videonya, supaya para sahabat kreasi koleksi bisa mengikuti sampai selesai ya, bagaimana cara finishing batu untuk safir yang terkenal keras dan sangat susah untuk kita kilapkan, terutama untuk yang jenis opak. Karena untuk jenis opak ini sendiri kilonya juga tidak terlalu berkilau seperti jenis yang transparan ya. Setelah kita rasa cukup, kita lepas dari pegangannya dan kita lihat perbandingan antara atas dan bawah yang sudah dipoles maupun yang belum dikilapkan. Ini bagian atasnya yang telah kita poles, dan ini bagian bawahnya yang sengaja tidak kita kilapkan karena tidak berpengaruh pada kilau. Demikian video kali ini, bukan bermaksud menggurui ataupun menasihati, hanya berbagi pengalaman. Terus dukung channel ini supaya kami semangat dan juga untuk berkreasi dan juga menampilkan pengalaman-pengalaman kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.